Salam sehat, salam kuat, ketemu lagi dengan saya, Mas. Kita akan membuka atau membedah Outlook Kota Bekasi, Bapak Ibu semua. Di tahun 2020 ini saya ke Jalan Tol Layang Cikampek sudah mulai beroperasi. Di akhir ada Mall Metropolitan, ada Blue Mall, tempat rekreasi, Bapak Ibu semua. Ini sudah banyak sekali, ada di atas kita ada Trans Mall. Ini adalah yang saya maksudkan dengan bagaimana saatnya berinvestasi di Kota Bekasi luar biasa. Halo, kembali lagi dengan saya, Mas. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan Zoom lagi, teman-teman. Zoom lagi, tapi tanpa aplikasi tambahan apapun. Selama ini kita melakukan presentasi, sering melakukan yang namanya share screen ya, teman-teman ya. Pernah nggak terpikir teman-teman melakukan presentasi, tapi muka kita template langsung nempel dengan materi presentasi? Kenapa kegunaannya? Yang pertama adalah peserta webinar tertarik. Yang kedua adalah kita bisa memperlihatkan wajah kita dan intonasi maupun cara kita presentasi kepada audiens kita, teman-teman. Yang ketiga adalah adanya interaksi interaktif, teman-teman. Ini menjadi perubahan yang signifikan pada saat teman-teman hanya memperlihatkan kotakan-kotakan saja di samping materi presentasi kita. Tidak ada lagi seperti itu, teman-teman. Sekarang materinya adalah muka kita template di situ, sehingga semua orang bisa mengenal kita, melihat muka kita, melihat mimik wajah kita, melihat cara kita berpresentasi. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita melakukan presentasi, webinar, jualan online, agent gathering, product knowledge, apapun itu, semua akan tertarik dengan tampilan materi kita, pembawaan kita, antusiasme kita, satu paket dari satu. Tidak ada lagi yang namanya monoton hanya melihat muka kita dengan background saja, Bapak Ibu semua. Oke, itu saja penjelasan dari awal, kita langsung masuk ke materinya. Check it out. Oke teman-teman, kita lanjut langsung ke komputer. Kita lihat perbedaan antara penggunaan animasi di Zoom itu sendiri dengan atau tanpa animasi. Sangat jauh perbedaannya, teman-teman. Ini bisa memaksimalkan penjualan teman-teman pada saat teman-teman melakukan aktivitas online lainnya, karena akan membuat audiens kita, akan membuat seluruh peserta yang ada di sana itu tampil memperhatikan kita sebagai orang yang emang ada yang sedang berpresentasi, ataupun materi kita akan dilihat dengan mudah sesuai dengan perspektif layar utama di backgroundnya yang ada di layar laptop atau HP, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita masuk dulu ke Zoom-nya. Ini back to meeting dulu. Jadi ini tampilan Zoom kita. Biasa pada saat kita ingin melakukan screen itu menggunakan background-nya itu adalah green screen ataupun tidak, itu terserah sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya menggunakan backdrop warna green atau warna hijau, atau kita bisa bilangnya green screen seperti teman-teman. Nah, lalu kita langsung lihat widget tombol share screen seperti ini, teman-teman. Dan contohnya ini adalah presentasi saya pada saat mempresentasikan Outlook Kota Bekasi di tahun 2020, perkembangannya, apa keistimewaan Bekasi. Kita ambil contoh ini saja, teman-teman. Nah, ini sebentar saya langsung ke slideshow-nya. Ini ada tampilannya, teman-teman. Jadi pada saat ini tampilan seperti ini, kita klik di choose virtual background. Saya menggunakan background seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat pada saat saya menggunakan background seperti ini ada tampilan di atas saya di sini, di belakang saya kan tampilan adalah seakan-akan saya ada di ruangan indoor ataupun outdoor, terserah teman-teman mau enaknya di mana. Akan tapi yang saya ingin sampaikan adalah apakah iya teman-teman suka enak melihat tampilan yang ada di kotakan presentasi layar teman-teman dengan ada satu kotakan kecil foto si presenter. Menurut saya sih mengganggu, teman-teman, karena bagi saya melihat ini kan bisa digeser kiri kanan atas bawah gitu ya, tapi benar-benar buat saya mengganggu. Sehingga pada saat saya mempresentasikan ini, oke, ibaratnya saya bicara, wow teman-teman, perlu kita ketahui semua bahwasanya jalan tol Layang Cikampek sudah mulai beroperasi pada akhir tahun 2019. Hal ini sangat berdampak positif bagi penguraian kemacetan di Bekasi. Debit kendaraan yang lewat di tol menuju Bekasi otomatis akan berkurang karena jalan tol Layang Cikampek menjadi jalur alternatif bagi kendaraan pribadi yang melintas tol Cikampek. Nah, Bapak Ibu,
dari tinjauan saya yang saya tadi sampaikan di slide sebelumnya, apakah dengan cara saya melakukan presentasi itu menarik Bapak Ibu semua? Karena kadang-kadang kotakan yang ada di layar presentasi itu sangat mengganggu saya Bapak Ibu. Karena kita hanya memperhatikan slide di mana slide itu sendiri itu bergerak. Slide sendiri itu bergerak seiring dengan pergerakan obrolan si orang yang akan mempresentasikan itu. Nah, kalau misalkan kotakan itu saya hide, saya minimize, itu kan tidak akan terlihat. Dan itu sangat buat kita yang melakukan presentasi itu akan sangat rugi Bapak Ibu semua. Kalau bisa jangan seperti itu. Nah, ada caranya bagaimana saya melakukan presentasi dengan cara kita pasti akan melekat di layar presentasi tanpa ada kotakan itu, tanpa ada kotakan yang mengganggu itu tidak ada, dan audiens di webinar kita, di presentasi kita itu akan enak melihat presentasinya itu sendiri, melihat kita yang present. Luar biasa Bapak Ibu, interaktifnya kena banget. Bagaimana caranya? Kita masuk dan kita lihat di sini. Oke rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya, Mas. Kita coba langsung masuk lagi ke slide presentasi yang oke, yang ciamik, yang kece, yang gokil. Jadi kita semua dapat terlihat jelas siapa yang mempresent, materi apa yang dipresent. Orang-orang yang tergabung melihat kita itu akan melihat semuanya, akan melihat bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita berinteraktif. Tidak ada yang namanya lagi kotakan-kotakan kayak ada materinya, kita kotakan di kiri, kita kotakan di bawah, di atas, itu nggak ada lagi. Tapi kita sebagai orang yang mempresentasikan itu, satu template langsung bergabung dengan materi presentasinya. Bagaimana caranya? Kita langsung masuk. Dan ini hanya menggunakan Zoom, nggak pakai apa lagi, hanya menggunakan Zoom. Oke, lanjut ya ke materinya. Anggap saja ini sudah masuk ke materinya, teman-teman. Kita masuk kepada Zoom itu sendiri, teman-teman. Di sini kita buka materinya New Meeting seperti ini. Nah, tampilan akan seperti ini ya Pak semua. Tampilan akan langsung terkoneksi seperti ini. Ada tampilan background kita menggunakan green screen ataupun tidak. Ini tampilan yang bagus seperti ini, teman-teman. Akan tetapi belum maksimum karena tampilan kotakan kita ini akan nempel di materinya dan itu sangat mengganggu teman-teman. Kotakan itu sangat mengganggu sekali. Biasanya saya kalau melakukan presentasi atau saya melihat presentasi orang lain itu akan saya minimize karena itu mengganggu sekali dengan pola penglihatan yang saya harus fokus kepada materi di layar yang ada diperlihatkan melalui share screen ini. Nah, caranya dia si presenter atau orang yang melakukan presentasi ini tertempel di template materi presentasinya. Ada satu syarat, dan ini tidak menggunakan lagi yang namanya program-program lain, hanya Zoom saja. Oke, kita mulai. Di sini adalah materi share screen. Di bawah ini materi share screen, teman-teman. Di bawah sini materi share screen, kita klik saja. Klik. Pada saat kita mengklik share screen ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita klik share screen, akan muncul seperti ini. Ini tampilan saya, ada kotakan ini. Kita nggak pakai itu lagi, teman-teman. Kita menggunakan tombol share screen di bawah ini, teman-teman. Klik ini saja, share screen-nya. Kita klik di sini. Nah, teman-teman jangan langsung masuk kepada materinya di sini. Langsung pijit share, jangan lagi menggunakan hal itu. Gunakanlah tombol yang satunya. Jangan menggunakan tombol basic, tapi menggunakan advance, teman-teman. Klik tombol advance, sekali lagi klik tombol advance, muncul ada pilihan 5 ini. Ada video, ada content for second camera, ada music or computer sound only, ada portion of screen. Kita pakainya slide as virtual background. Klik teman-teman di sini, lalu share. Muncul tampilan ini, mau di mana teman-teman milihnya. Dan ini harus PowerPoint, sekali lagi harus data PowerPoint yang nanti akan dikonversi oleh Zoom menjadi PDF itu sendiri, tapi nggak bisa langsung dari PDF, harus PowerPoint. Nah, klik salah satu contohnya, lalu open. Tunggu saja teman-teman, dia langsung preparing slides. Dan untuk yang ini, teman-teman langsung diminimizekan saja, minimize atau hide thumbnail. Sambil menunggu, teman-teman atur choose virtual background teman-teman. Di sini virtual backgroundnya masuk dinonaktifkan, dinonkan teman-teman. Setelah non, baru diokekan. Ini non ya. Sebentar. Nah, teman-teman, boom, teman-teman, boom.
Di situ langsung ya teman-teman. Di situ langsung muka kita ada teman-teman, tampilan kita itu langsung menempel dengan materi presentasi kita. Oke, saya mau mencoba melakukan presentasi ya teman-teman. Oke, sekarang seperti ini teman-teman. Salam sehat, salam kuat, ketemu lagi dengan saya Mas. Kita akan membuka atau membedah Outlook Kota Bekasi Bapak Ibu semua di tahun 2020 ini. Saya coba akan angkat Outlook Kota Bekasi, di mana Kota Bekasi yang memang Bapak Ibu semua harus tahu adalah wow-nya seperti apa. Perlu kita ketahui, Jalan Tol Layang Cikampek sudah mulai beroperasi di akhir tahun 2019. Hal itu sangat berdampak positif bagi penguraian kemacetan Bekasi dari real cosmopolitan yang jaraknya sangat dekat dengan Jakarta. Kita punya ada Mall Metropolitan, ada Blue Mall, Plaza Jababeka, Sumarekon, Bekasi Cyberpark, banyak terkait dengan tempat rekreasi Bapak Ibu semua. Ini sudah banyak sekali, ada di atas kita ada Trans Snow, ada juga Puri Waterpark, ada juga Rumah Pohon Jati Asih. Luar biasa, sangat banyak Bapak Ibu semua. Ini adalah yang saya maksudkan dengan bagaimana caranya berinvestasi di Kota Bekasi, luar biasa Bapak Ibu. Nah, teman-teman semua, itu adalah salah satu trik yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan presentasi menggunakan Zoom agar audiens kita lebih tertarik dengan tampilan-tampilan yang kita present. Tidak lagi yang namanya terkotak-kotakan antara materi presentasi, muka kita, itu tidak. Tapi bagaimana caranya mempresentasikan diri kita langsung ditempelkan dengan materi di presentasi itu sendiri. Caranya hanya menggunakan satu aplikasi, itu Zoom. Jangan lupa juga harus menggunakan PPT atau PowerPoint Bapak Ibu semua. Itu sharingnya hari ini, semoga bermanfaat, semoga menjadikan Bapak Ibu semua antusias dalam melakukan presentasi online lainnya, baik itu untuk webinar, meeting, jualan online, dan banyak lagi tentunya yang bisa kita lakukan dengan Zoom itu sendiri. Kembali lagi dengan saya, Mas. Jangan lupa bila Bapak Ibu suka, subscribe, like, and share video saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Baik, itu saja. Demikian dari saya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam kuat dengan saya, Mas.